Ya, bisa dilihat di samping saya. Jadi untuk Aman sendiri adalah perusahaan holding, yang dimana untuk perusahaan holding ini adalah mengelola entitas anak usahanya. Jadi Untuk pendanaan sebesar 1,79 triliun rupiah dari dana IPO akan digunakan perseroan untuk penyetoran modal kepada PT Aman Mineral Industri, yang akan digunakan oleh Aman Mineral Industri untuk membiayai pengelolaan modal atas proyek smelter. Aman Mineral Internasional atau AMNN akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Sejak video ini dibuat, perusahaan sedang dalam tahap book building pada range harga 1.650 sampai dengan 1.775 yang nantinya akan meraup dana maksimal 12,9 triliun dengan menerbitkan 8,8% saham atau sekitar 6,3 miliar lembar saham. Perolehan dana ini akan menjadi yang terbesar sepanjang tahun ini. Kabar mengenai IPO AMNN sebenarnya sudah beredar cukup lama, namun menurut berita yang ada sempat ditunda karena tidak adanya kejelasan soal pendaftaran IPO. Apakah si Aman Mineral Internasional, si holding company, atau Aman Mineral Nusa Tenggara yang merupakan anak usaha AMNN. Perlu diketahui bahwa AMNT merupakan kontributor dari 99% revenue dari AMNN saat ini. Sekilas tentang AMNN, perusahaan ini merupakan perusahaan holding yang melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang pengolahan dan pemurnian melalui perusahaan anak dan entitas asosiasi operasi perseroan. Berikut ini merupakan struktur pemegang saham AMNN sebelum dan setelah IPO, yang mana pemegang saham terbesar adalah SGP, diikuti Medco dan AP Investment. Nah, melalui anak usahanya, PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT, perseroan mengoperasikan tambang tembaga dan emas terbuka atau dikenal sebagai tambang batu hijau di Sumbawa, Kepulauan Nusa Tenggara. Menurut report dari Wood Mackenzie pada tahun lalu, tambang batu hijau ini merupakan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia dan memiliki cadangan tembaga terbesar kelima di dunia apabila dikombinasikan dengan jebakan elang. Usut punya usut, AMNT dulunya bernama PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, di 2016 lalu, 82% dari saham Newmont diakuisisi oleh Aman Mineral Internasional. Dana yang digelontorkan dalam akuisisi ini mencapai 34 triliun, yang mana grup Medco turut berpartisipasi dengan membeli 50% saham yang dimiliki oleh Aman Mineral Investama yang saat itu merupakan induk usaha dari Aman Mineral Internasional atau AMNN. Di 2016 lalu, ada artikel yang menyebutkan kalau akuisisi ini menjadi persoalan dari sisi hukum. Kenapa? Pertama, melanggar ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba, yang mengatur bahwa setelah 5 tahun berproduksi, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham atau penjualan saham asing pada pemerintah, Pemda, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta Nasional. Kedua, dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha pertambangan minerba. Intinya, Newmont wajib melakukan penawaran sahamnya secara berjenjang. Nah, faktanya Newmont ini langsung dibeli oleh swasta nasional. Loh, kok gitu? Padahal nih ya, pembiayaan yang didapatkan oleh Medco ini justru berasal dari 3 bank BUMN besar. Padahal, bila ingin berdiri di atas kepentingan nasional, pembelian saham mayoritas Newmont harusnya dapat dilakukan langsung oleh BUMN tanpa melalui Medco. Di balik akuisisi AMNT dan juga kegiatan operasional AMMN, ada beberapa grup besar dan juga pihak-pihak yang berperan penting nih. Yang pertama ada Agus Prodjosasmito, di mana di AMMN ia menjabat sebagai komisaris utama sekaligus pengendali dari perseroan. Selain itu, ia juga menjabat sebagai wakil direktur utama dari AMNT. Hal yang menarik lagi, Agus juga memiliki saham AMMN secara tidak langsung melalui AP Investment.
di mana AP Investment sendiri memegang 17% saham dari AMMN, dan Agus memegang 60% kepemilikan saham pada AP Investment. Selain itu, Agus juga menjabat sebagai Direktur Utama pada salah satu perusahaan owner AMMN, yaitu SGP yang memiliki 35% saham dari AMMN. Nah, yang kedua ada Grup Salim nih, di mana Grup Salim itu memiliki kepemilikan tidak langsung pada AMMN melalui dua channel. Yang pertama melalui Grup Medco dan juga yang kedua melalui SGP. Yang pertama pada SGP, di mana SGP sendiri memiliki 35% saham dari AMMN. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, Grup Salim memiliki sekitar 48,8% saham SGP melalui dua entitas, yaitu Bakti Makmur Semesta Sukses dan juga Kanaka Sakti Makmur Bersama dengan kepemilikan masing-masing 24,4%. Selain itu, Grup Salim juga memegang saham salah satu pemilik AMMN yaitu Grup Medco sebesar 21% melalui Diamond Bridge Limited. Maka secara keseluruhan nih, diperkirakan Grup Salim memiliki sekitar 20% kepemilikan tidak langsung pada AMMN. Nggak sampai di situ aja, sejak pengangkatan Agus Projosasmito sebagai Direktur Utama dari Bumi Resource Mineral atau BRMS pada awal tahun 2022, Grup Salim juga diberitakan aktif nih mengakuisisi saham BRMS hingga pertengahan tahun 2022 melalui Emirates Tarian Global Venture yang saat ini sudah memiliki sekitar 25% saham dari BRMS. Rumor adanya kedekatan antara Aman Mineral dan juga BRMS tentunya nggak muncul dengan sendirinya, karena selain adanya kesamaan antara pemilik tidak langsung kedua perusahaan, ada juga beberapa pihak yang merangkap jabatan kunci baik di Aman Mineral maupun di BRMS. Yang pertama, tak lain tak bukan, ada Agus Projosasmito, di mana selain menjabat sebagai anggota dewan pada AMMN, Agus juga merangkap jabatan sebagai Direktur Utama pada BRMS sejak tahun 2022. Yang kedua, ada Adrian Wicaksono, di mana ia merupakan pemegang 20% saham dari AP Investment yang juga merupakan pemegang saham AMMN sekitar 17%. Selain itu, Adrian juga menjabat sebagai direktur pada BRMS sejak tahun 2022. Yang terakhir ada Teguh Buntoro, di mana ia menjabat sebagai komisaris independen pada AMMN dan juga merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada BRMS. Jadi, gimana? Sangat-sangat mungkin bukan adanya kolaborasi dan proyek-proyek menarik ke depannya antara Aman Mineral dan juga BRMS. Nah, kita tunggu aja kali ya. Secara kan yang bermain tokoh-tokoh hebat semua, ada Satu Naga dan ex-bankir Kawakan nih guys. Kalau tadi kita udah bahas siapa aja sih sosok-sosok yang berperan penting dalam sejarahnya Aman Mineral, sekarang kita cek kali ya kondisi keuangan dari AMMN. Oke, selanjutnya dari segi balance sheet, kita lihat asetnya naik 25% dibandingkan tahun 2021, mencapai 97 triliun rupiah tahun 2022, dengan komposisi liability sebesar 43 triliun dan equity sebesar 54 triliun. Lalu revenue juga naik mencapai 42 triliun pada tahun 2022, naik pesat banget sekitar 117% dibandingkan tahun 2021, dengan kontribusi yang seimbang dari penjualan tembaga maupun emas. Lalu selanjutnya, pada rasio profitability juga oke, dengan operating profit marginnya naik secara kontinu hingga level 54%, lalu juga return on equity-nya naik mencapai 30% tahun 2022. Selanjutnya dari aspek liquidity masih aman banget ya, dengan level cash ratio lebih dari 1 kali, dan dari solvency-nya juga oke, karena utang berbunganya rendah nih, dengan rasio debt to equity-nya kurang dari 1 kali. Secara prospek industri juga masih oke banget, karena melalui anak usahanya yaitu Aman Mineral Industri sedang dibangun smelter untuk mengolah biji tembaga menjadi bahan setengah jadi, di mana ini sejalan dengan larangan ekspor biji tembaga yang akan diimplementasikan pemerintah pada Mei 2024. Tentunya hal ini juga menjadi urgensi bagi AMMN karena saat ini 100% penjualan tembaga dan emas merupakan penjualan ekspor. Dan yang terakhir dari segi valuasi, kita bisa lihat setelah IPO nanti EPS-nya diperkirakan mencapai Rp229 dan book value per share-nya mencapai Rp752 berdasarkan data tahun 2022. Maka PE-nya akan berada pada range 7,2 sampai 7,7 kali dan PBV-nya berada pada range 2,2 sampai 2,4 kali. Masih relatif di bawahnya peers-nya seperti NCKL, MDKA, dan Antam dengan median PE sebesar 11 kali dan median PBV sebesar 5 kali. Nah, seperti beberapa IPO dengan nilai emisi jumbo lainnya, AMNN di underwritery oleh 7 nama besar yaitu Mandiri Sekuritas,
DBS Vickers Sekuritas, CLSA Sekuritas, BNI Sekuritas, Samuel Sekuritas, BRI Dana Reksa, dan Maybank Sekuritas. Untuk penggunaan dananya sendiri, sekitar 1,7 triliun akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Amin melalui pengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh Amin. Nah, sekitar 3 triliun akan digunakan untuk melunasi utang kepada AMNT. Dan sisanya akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa kupas tuntas melalui prospektusnya. Nah, so far gimana AMNN ini menurut kalian? Kita tunggu di kolom komentar ya.